Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho, NIM 87203191501004, termasuk mengumpulkan tugas UAS untuk mata kuliah Statistik 1. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Dari soal yang diberikan, berikut jawabannya. Untuk kekosongan tabel adalah diberi angka 30 ditambah dengan nama asem menjadi 50, sehingga selanjutnya untuk persamaan regresi kita buatkan tabel terlebih dahulu untuk beberapa perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah ada. Dari sigma XY didapatkan hasil 369,8. Dari tabel kita tinggal memasukkan saja angka-angkanya yang tadi rumusnya sudah tertulis di situ. Untuk sigma X kuadrat didapatkan hasil 100,95. Untuk sigma Y kuadrat didapatkan hasil 1513,2. Untuk B didapatkan hasil 3,663 dan untuk A didapatkan hasil 4,53, sehingga Y sama dengan ABX menjadi 4,53 plus 3,663 X. Yang selanjutnya kita lakukan pengujian. Yang pertama menghitung jumlah kuadrat dengan beberapa varian. Sama, tinggal memasukkan apa yang ada di dalam tabel dan apa yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk CKT sama dengan sigma Y kuadrat sama dengan 59402. Jika A sama dengan sigma Y kuadrat di dalam kurung dibagi N adalah jumlah bilangan menjadi 57888,8. Jika BA 3,663 dikali 369,8 menjadi 1354,5774. Jika S tinggal melakukan pengurangan saja dari apa yang sudah ditulis di atasnya, didapatkan hasil 158,623. Jika G, ini perlu menggunakan tabel untuk memudah perhitungan, karena ini mengkelompokkan dari tabel X bilangan yang sama. Jadi tabel X menjadi didapatkan 9 kelompok. Berikut perhitungannya, tinggal masukkan saja angka-angkanya. Didapatkan hasil untuk JKG 50,25. JKTC tinggal melakukan pengurangan dari JKS dikurang JKG, didapatkan hasil 108,373. Langkah kedua, menentukan derajat bebas di B beberapa varian. Untuk di BT sendiri adalah sama dengan jumlah bilangan atau N sama dengan 20. Untuk di BA ada 1, di BBA sama dengan 1, di BS sama dengan N dikurang 2 yaitu 20 sama dengan 18, di BG sama dengan N dikurang K. Untuk K adalah kelompok bilangan tadi adalah 9, jadi 20 dikurang 9 sama 11. Di BTC sama dengan K dikurang 2 yaitu 9 kurang 2 sama dengan 7. Langkah berikutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. RJKA adalah tinggal melakukan pembagian dari JKA dan dibagi di BA yaitu menjadi 5788,8. Untuk RJK BA juga sama, dapat hasil 1354,5774. RJKS tinggal dengan pembagian juga, dapat hasil 8,8124. RJKG-nya 4,568. RJKTC dapat hasil 15,482. Rumus-rumusnya tinggal memasukkan saja dari apa yang sudah kita hitung sebelumnya. Menentukan F hitung berkaitan dengan atas dan invariansi regresi. Ujian regresi Y atas X. HO banding Y sama dengan A plus BX regresi linear. H1 banding Y plus A plus BX regresi tak linear. F regresi sama dengan RJKTC dibagi RJKG sama dengan didapatkan hasil 3,389. Kita membandingkan dengan F tabel. Untuk A 0,05 dengan di BTC 7 dan di BG-nya 11. Dari F tabel diperoleh hasil 3,01, sehingga F hitung lebih besar dari F tabel. Hal ini berarti HO ditolak dengan demikian persamaan regresi Y atas X berbentuk garis non linear. Uji simulasi regresi Y atas X. HO B sama dengan 0 regresi tak berarti. H1 B plus 0 regresi berarti. F hitung BA sama dengan RJK BA dibagi RJKS, didapatkan hasil 153,713.
Bandingkan FTP untuk A 0,05 dB, BA nya 1, dBs nya 18. Dari F-tabel diperoleh hasil 4,41, sehingga F itu lebih besar dari F-tabel. Hal ini berarti HO ditolak pada taraf signifikansi A 0,05. Dengan demikian regresi atas X adalah signifikan. Konsumen dari uji linearitas dan signifikansi regresi itu adalah variabel X berpengaruh terhadap Y dan bersifat non-linear. Langkah berikutnya membuat tabel ANOVA. Kita tinggal masukkan bilangan saja dan memberikan keterangan dari apa yang sudah didapatkan. Dengan demikian tingkat pendidikan berpengaruh terhadap prestasi belajar dan pengaruhnya bersifat non-linear. Selanjutnya uji simulasi koefisien persamaan regresi. Langkah 2 untuk perhitungannya. Yang pertama menghitung garat baku taksiran, yaitu S kuadrat sama dengan LJKS sama dengan 8,8124. Yang kedua menghitung juga untuk A dan B. SA kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dibagi N dikali sigma X kuadrat dikali SE kuadrat. Didapatkan hasil 16,232. SA nya sendiri menjadi 4,029. SB kuadrat adalah SE kuadrat dibagi sigma X kuadrat. Didapatkan hasil 0,0873. Untuk SB nya menjadi 0,295. Menghitung statistik uji T. Hipotesis demikian adalah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran belajar. Statistik uji yang digunakan untuk uji signifikansi dan koefisien A dan B pada persamaan regresi Y sama dengan A plus BX sama dengan 4,53 plus 3,663X. Untuk TA sama dengan A dibagi SA, yaitu 4,53 dibagi 4,029 sama didapatkan hasil 1,124. Untuk TB, B dibagi SB sama dengan 3,663 dibagi 0,295 didapatkan hasil 12,417. Kita akan bandingkan tabel lagi yang untuk A sama dengan 0,05 dan dBs nya 18, yaitu didapatkan hasil 1,73, sehingga TA lebih kecil dari T tabel atau HO diterima, berarti konstanta persamaan regresi tidak signifikan. Untuk TB, hasil lebih besar dari T tabel atau HO ditolak, berarti konstanta persamaan regresi signifikan. Dengan demikian, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran belajar. Koefisien korelasi dan uji signifikansi koefisien korelasi X dan Y. Yang pertama, koefisien korelasi antara X dan Y. RXY sama dengan sigma XY dibagi akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Didapatkan hasil 0,946. Jadi koefisien korelasi antara X dan Y sebesar 0,946. Langkah kedua, uji signifikansi koefisien korelasi X dan Y yang menggunakan tabel T hitung, yaitu RXY akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat XY. Didapatkan hasil 12,389. Bandingkan dengan T tabel A 0,05 dan dBn nya N dikurang 2 yaitu 18, diperoleh T tabel 1,734, sehingga T hitung lebih besar dari T tabel atau HO ditolak, berarti korelasi X dan Y signifikan. Langkah ketiga, koefisien determinasi. R kuadrat XY dikali 100% sama dengan 0,946 kuadrat dikali 100% sama dengan 0,895 kali 100% sama dengan 89,5%. Maka disimpulkan pengaruh variabel kompetensi terhadap variabel prestasi belajar sebesar 89,5%. Untuk soal nomor 2, kita pilih juga nomor 2 masuk dalam rumus Poisson. Untuk soal A berikut rumusnya. Untuk A didapatkan hasil paling banyak, untuk probabilitas penjualan paling banyak 2 kue didapatkan hasil 0,15, dan untuk stok kue ulang tahun sisa 3 permintaan lebih dari 3 kue ulang tahun didapatkan hasil 0,735. Kita menggabungkan rumus yang ada di atas dan rumus yang udah ada ya. Baik, terima kasih.
penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.